Di DxOMark ya, ini HP dengan kamera terbaik masih dipegang oleh Huawei P40 Pro. Tapi ini guys, ini ada HP ya yang kameranya bahkan lebih komplit. Halo semua, ketemu lagi sama gue Febian dari channel Kepoin Tekno, dan ini guys adalah Huawei P40 Pro Plus. Dan ini masih grace ya, dan baru resmi juga di launch sama Huawei di Indonesia 2 hari kemarin guys, dengan harga PO 18,5 jutaan rupiah. Jadi kalau kita lihat ya secara desain, ini sebenarnya nggak ada bedanya ya dari Huawei P40. Ukurannya sama, kemudian desainnya juga sama, cuma dari yang gua rasain sih dia ini kayak sedikit lebih berat ya dari P40 Pro. Bisa jadi karena emang bahan back covernya ini guys itu beda ya, karena di Huawei P40 Pro Plus ini back covernya nggak pakai glass guys, tapi ini pakai seramik ya, dan ini yang warna white ceramic ya by the way. Dan sejujurnya gue emang lebih suka yang ini daripada yang glass karena dia terkesan lebih soft ya, dan juga nggak gampang ninggalin kayak jejak-jejak jari gitu guys. Dan kalau kita lihat sih untuk kinclongnya juga nggak terlalu over sih ya, jadi enak aja dilihat di mata. Nah, punya nama plus ya di belakangnya, ini bukan berarti layar dari Huawei P40 Pro Plus ini lebih besar guys dari layar Huawei P40 Pro, karena kalau kita bandingin ya, ini ukuran layarnya sama dengan ukuran 6,58 inch, dan dia juga pakai layar OLED yang sama dengan resolusi 2K. Jadi kalau kalian perhatikan, ini untuk layarnya sendiri udah bening banget ya. Dan by the way, untuk layarnya sendiri dia punya refresh rate 90Hz juga. Jadi kalau kalian perhatikan, kalau kita pakai scroll dia bisa kerasa lebih smooth guys. Nah, kalau kalian lihat guys, di tepi-tepi layarnya ini dia pakai layar yang desainnya curve ya, jadi lengkung gitu. Tapi ini nggak cuma di kiri dan di kanannya guys, karena sebenarnya untuk curve-nya sendiri di bagian bawah dan atas juga curve ya, lengkung kayak gini. Dan ini tuh bikin HP ini feel-nya so flagship, dan juga dia kelihatan cantik aja guys kalau dilihat secara desain. Nah, sekarang kita balik lagi ke kameranya guys, karena skornya saat ini masih dipegang dari Huawei P40 Pro ya di DxOMark. Padahal untuk di Huawei P40 Pro Plus ini dia punya kamera yang lebih banyak ya dibandingkan dengan adiknya itu guys, karena ini ada 5 kamera ya di HP ini. Yang pertama, dia ada kamera utama guys dengan 50 megapiksel ya, dengan aperture 1,28. Kemudian ada yang ultra wide nih 40 megapiksel. Ini aperture-nya 1,54 guys. Selalu ada 8 megapiksel juga telefoto ya, yang punya 10 kali optical zoom, dan 8 megapiksel telefoto lagi dengan 3 kali optical zoom. Dan kombinasi dari kedua telefoto ini guys, ini bikin HP ini bisa punya zoom sampai 100 kali hybrid ya. Jadi kalau yang P40 Pro kan cuma 50 kali aja, yang ini bisa sampai 100 kali guys. Nah, yang terakhir guys, ini ada ToF sensornya juga ya untuk 3D depth sensing. Dan kalau dibandingin sama Huawei P40 Pro, ini modul kameranya ini bisa kalian lihat ya, lebih besar dikit ya. Jadi kalau ditempelin ini side by side kelihatan banget dia lebih lebar untuk yang P40 Pro Plus, karena emang jumlah lensanya juga lebih banyak guys. Dan kalau kalian perhatikan untuk posisi dari LED flashnya sendiri juga beda ya, karena untuk di P40 Pro ini ada di bagian atas, sedangkan di P40 Pro Plus ini ada di bagian bawah guys. Nah, ini kalau kita lihat ya di app kameranya guys, ini kalian bisa langsung akses untuk ultra wide-nya, bisa juga langsung tap ke kamera utama, dan bisa tap 3 kali optical zoom ya. Ini pakai lensa telefoto yang pertama guys, dan kalau masih kurang zoomnya bisa kalian zoom lagi sampai 10 kali optical zoom pakai lensa telefoto yang kedua. Tapi di sini kalian bisa tarik ke atas kalau ngerasa masih kurang juga. Ini bisa kalian zoom sampai 100 kali lipat guys. Dan seperti yang kalian lihat, ini untuk tulisannya masih bisa kebaca ya. Jadi ini bisa berguna banget buat kalian yang pengen ngelihat misalkan tulisan-tulisan dari jarak jauh. Tulisan kecil pun bisa kelihatan dari jarak jauh dengan zoom ini guys. Tetapi ini untuk fotonya bisa 100 kali, untuk videonya agak beda. Kalau di video kalian tetap bisa pakai ultra wide dengan mudah ya, kemudian bisa kamera utama dan bisa zoom 3,5 kali lipat. Dan kalau masih kurang, ini bisa kalian tarik. Ini maksimal kalau untuk video di 10 kali zoom. Dan karena ini tuh kerjasama sama Leica ya untuk kameranya, maka kalian juga bakal dapetin ada beberapa color profile ya dari kamera Leica. Dan kayak gini, ini tuh unik-unik, jadi bisa kalian manfaatin guys. Nah, kemudian kalau untuk videonya nih guys, ini kalau kalian lihat di settings, itu kalian bisa rekam sampai di 4K 60 frame per second. Jadi udah tinggi ya. Di kamera belakang ini yang cukup menarik juga, karena di slow-mo-nya ini kita bisa ambil ya untuk video slow-mo sampai di
7680 fps ya dengan resolusi HD. Dan ini tuh lambat banget, jadi kita bisa ambil momen slow-mo sampai yang kayak gini guys. Nah, sebenarnya ada fitur yang gue suka ya, yaitu aperture. Jadi kalau kita aktifkan nih aperture atau bukaan lensa ya, ini kita bisa bikin foto bokeh guys, dari aperture yang 0,95 bisa diatur sampai di aperture yang 16. Jadi kita bisa bikin foto yang bokeh banget atau yang nggak terlalu bokeh. Cuman ini tuh software ya guys, jadi mostly hasilnya bisa mulus kayak gini, tapi sometimes juga bisa ada bocornya ya. Kalau lighting kalian kurang atau emang warna objek yang kalian foto itu terlalu mirip dengan warna backgroundnya. Nah, kalau untuk kamera depannya guys, ini masih sama persis ya kayak di Huawei P40 Pro. Jadi ini ada 30 megapiksel ya untuk kamera selfie-nya, plus ada depth sensing juga di sini ya. Dan hasilnya top ya. Ini fotonya bening guys. Dan kalau untuk video selfie-nya sendiri, dia bisa rekam sampai di video 4K 60 frame per second ya. Jadi masih sama kayak yang di belakangnya, dan itu keren sebenarnya. Cuman gua harap sih di next update-nya Huawei ini bisa ngasih fitur selfie slow-mo di kamera depannya ini, karena ini juga udah mulai ngetren ya. Dan dengan slow-mo yang keren di kamera belakang, harusnya sih mereka bisa ngasih slow-mo juga yang keren di kamera depan guys. Nah, kalau untuk platformnya sendiri guys, dia ini udah pakai MIUI 10.1 ya, yang berbasis Android 10. Jadi ini tuh seperti yang kalian lihat, dia smooth banget ya, kemudian juga mulus. Dan untuk aplikasinya sendiri juga lengkap guys, dengan banyak aplikasi bawaan yang menurut gue sih bagus juga ya untuk UI dan UX-nya. Kayak misalkan untuk file manajernya ini, kemudian yang lainnya itu udah bagus. Cuman dia ini nggak dilengkapi dengan GMS guys, dan ini tuh kayak sebuah anti klimaks ya di HP yang keren dari Huawei ini. Kenapa? Karena gimana kita juga pastinya udah sedikit banyak tergantung ya sama layanan dari Google, entah itu Maps-nya, entah itu Google Search-nya. Tapi Huawei sendiri sebenarnya udah nyiapin banyak banget hal ya di HP ini biar kalian tuh bisa pakai HP ini dengan lebih nyaman tanpa GMS. Pertama, di HP ini ada HMS atau Huawei Mobile Service sendiri sebagai alternatifnya ya. Terus ada kayak aplikasi App Gallery ini tuh kayak penggantinya dari Play Store. Isinya emang nggak selengkap dari Play Store guys, tetapi udah ada beberapa app lokal ya yang populer bisa kalian dapetin di sini, kayak misalkan Shopee dan yang lainnya udah ada di sini guys. Dan di browser ini kalau kalian perhatikan, dia ada juga udah dipin ya beberapa source atau sumber download aplikasi APK. Jadi kalau kalian nggak bisa nemuin aplikasi yang di App Gallery, ini kalian bisa download aplikasi APK melalui browser ini guys. Solusi lain yang dikasih Huawei adalah pin web ke home screen guys. Jadi kalau kalian ada aplikasi yang nggak ada di App Gallery ya, atau juga nggak bisa kalian temui APK-nya, kalian bisa buka websitenya. Dan di sini tuh Huawei ngasih fitur di browsernya untuk di sini ada menu tambah ke layar beranda. Dan ini kalau kalian misalnya YouTube nih, dia bakalan jadi icon kayak gini, seolah-olah dia aplikasi padahal dia sebenarnya adalah web shortcut. Jadi kalau kita tap, dia langsung ngebuka websitenya tadi guys. Dan dalam kasus ini YouTube ya. Dan ini bisa kalian pakai juga buat yang lain kayak Google News, kemudian bisa kalian pakai buat fitur-fitur atau layanan Google lainnya, itu bisa kalian manfaatkan guys. Pada intinya sih Huawei udah kelihatan banget ya berusaha bikin mulus transisi ini. Jadi ya kalian bisa adaptasi pakai Huawei Mobile Service atau mencoba install GMS sendiri guys. Nah, gue sendiri pakai Huawei P40 Pro Plus ini tanpa GMS ya guys. Jadi sebenarnya ada plus dan minusnya juga, dan experience-nya ntar bakal gue share, termasuk juga tipsnya ya. Ini bakal gue bagiin di video selanjutnya, tapi sedikit sharing aja. Mayoritas aplikasi sebenarnya bisa berjalan lancar ya di HP ini, cuman emang ada beberapa aplikasi yang kadang kayak notifnya nggak jalan, atau mungkin beberapa fitur yang nggak bisa kalian nikmati, terutama fitur-fitur yang emang membutuhkan GMS ya. Misalnya aja aplikasi yang push notification-nya dia pakai basisnya Google Firebase, itu banyak yang nggak muncul jadinya karena emang notifikasi itu membutuhkan adanya Google Mobile Service. Dan kalau untuk aplikasi populer sih dari yang gue rasain kayak misalkan WhatsApp itu bisa jalan normal ya, semuanya bisa dipakai, kayak notif juga muncul lancar, nggak ada masalah. Kemudian kalau untuk Instagram ya, Instagram sendiri gue pakai juga normal-normal aja. Kemudian kalau kita pakai YouTube misalnya, itu walaupun kalian download APK-nya, dia nggak bisa buat dipakai ya di sini, nggak bisa kebuka. Tetapi ada kayak aplikasi alternatif, misalnya aja YouTube Fans ya, itu bisa kalian pakai, dan experience-nya sih bisa dibilang sama persis kayak aplikasi YouTube officialnya guys. Jadi ya pinter-pinternya kita cari aplikasi alternatif atau manfaatin fitur yang ada di dalam smartphone ini yang udah disiapin Huawei biar kita bisa lebih nyaman pakai Android tanpa Google Mobile Service.
Kalau untuk performanya sih nggak usah ditanya guys, kalau flagship seperti ini sih buat harian pastinya ini udah lancar banget guys. Apalagi HP ini emang pakai chipset yang paling tinggi ya dari Huawei saat ini, yaitu Kirin 990 octa-core plus 8GB RAM guys. Nah kalau kalian penasaran sama skor Antutu benchmarknya, ini dari hasil yang gua tes, hasilnya dapat skor 488 ribuan lebih guys. Dan ini tuh udah ada di peringkat yang ke-12 ya dari deretan flagship populer saat ini. Jadi ya udah lebih dari cukup ya dari apa yang kita butuhin sehari-hari guys. Nah kalau untuk security-nya sendiri guys, ini ada dua sensor biometrik ya yang bisa kalian pakai. Yang pertama kalian bisa pakai in-display fingerprint sensor, dan untuk deteksinya dia udah terbilang cepet banget ya. Jadi kalau kalian coba kayak gini, kalian tap dia langsung masuk, akurat dan cepat. Dan yang kedua, ini kalian bisa pakai face recognition, dan untuk face recognition-nya sendiri dia nggak pakai kamera biasa ya, atau kayak data foto dari wajah kita seperti di beberapa HP yang lain, tetapi dia udah pakai 3D infrared sensor. Jadi di kamera sini selain dia jadi sensor TOF ya untuk depth sensing, dia juga ada infrared sensornya. Jadi kalau kita matikan gini dan kenali wajah, dia langsung kedetek untuk login. Dua-duanya cepet sih guys, baik itu in-display fingerprint sensornya atau face recognition-nya. Jadi kalian bisa pakai mana aja yang kalian pengen guys. Nah kalau buat main game sih untuk PUBG ya, ini kita bisa lihat di sini dia bisa di settings grafis yang HDR ya maksimalnya dengan frame rate yang ultra, dan kalau kita atur ke style yang realistik, kemudian anti aliasing enable dan semua efeknya enable ya, ini kita bisa main dengan super smooth guys. Nah ini guys kalau kita pakai buat main PUBG ya, dan ini tuh mulus banget ya. Kalian lihat tuh, untuk grafisnya juga kelihatan bagus di setting HDR, frame rate-nya ultra. Dan ya coba kita buat naik mobil nih. Oke, dengan untuk naik mobil ini juga lancar banget ya. Dan kalau yang gue rasain sih ini kedukung banget juga sama layarnya, karena layarnya yang tajam ini itu bikin main game rasanya puas ya. Jadi kalau kalian suka main PUBG bakal terpuaskan pakai smartphone ini kayak gini guys. Cuman mungkin ya tantangannya untuk PUBG sendiri kalian installnya nggak dari Play Store ya, tetapi kalian bisa install dari APK Pure atau sumber yang lainnya. Dan kalau untuk PUBG sendiri kalian masih tetap bisa update dengan lancar, terutama kalau pakai APK Pure. Dan untuk kapasitas baterainya sih standar ya sebenarnya untuk saat ini 4200 mAh, cuman chargingnya sih ya yang cepet banget karena udah 40 watt fast charging atau yang disebut sebagai Huawei Supercharge. Dan untuk portnya sendiri guys, ini ada port USB Type-C ya di bagian bawah, terus ada lubang mic, ada lubang speaker, dan juga ada SIM tray-nya. Dan SIM tray-nya ini itu dual SIM, cuman dia emang nggak support micro SD. Tapi siapa yang butuh micro SD ya, kalau storage internalnya aja udah 512 GB. Nah terus tuh di kiri ini polosan ya, nggak ada apa-apa. Dan kalau kita ke sebelah kanan, ini ada tombol power dan juga tombol volume guys. Untuk di bagian atas nih, di atas ini ada lubang mic juga dan ada IR blasternya. Dan kesimpulan yang bisa gue ambil ya dari quick review kali ini, Huawei P40 Pro Plus ini adalah flagship Huawei di kasta yang paling tinggi guys. Ini cukup identik ya dengan Huawei P40 Pro sebenarnya, tapi ada upgrade di kamera belakang dan juga di kapasitas storage-nya. Dan so far dari yang gue coba, HP ini nyaris sempurna guys. Gue sangat enjoy ya pakainya dari sisi layarnya, kemudian performanya, terutama kameranya sih ya. Dan anti klimaksnya ini cuman ada di absennya Google Mobile Service yang seandainya ada guys, maka Huawei P40 Pro Plus ini bakal gue pilih deh sebagai HP Android terbaik di tahun ini. Dan segitu dulu ya untuk quick review dari Huawei P40 Pro Plus ini guys. Bakal ada review part 2 tentunya yang bakal ngebahas lebih detail lagi ya untuk kamera dan juga platformnya. Jadi stay tune aja di Kepoin Tekno untuk yang review lebih lengkapnya guys. Dan gue Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu ya. Kita bakal ketemu lagi di video tekno menarik lainnya guys besok.